Adakah di antara saudara yang marah dan suka banting-banting barang? Saya mau beritahu ya, buat umat Tuhan, yang marah dan suka banting-banting barang itu akan terikat dengan roh kemiskinan. Saudara akan sulit mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini selama saudara punya kebiasaan banting barang kalau saudara marah. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, saya tidak banting barang pendeta, tapi kalau saya emosi saya banting istri saya. Parah lagi ya. Itu lebih parah lagi kalau saudara emosi dan saudara banting istri ya. Yang namanya suami itu tangannya harus kudus, karena suami itu kan seorang pekerja yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kan. Maka tangan ini harus kudus supaya apa yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita memulainya, kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami mau merenungkan sebagian dari sabda firman. Hamba doa Engkau berkati agar perenungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Ya, renungan kita dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Saya kasih tema memahami emosi marah. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara, jadi ketika Herodes tahu dia telah diperdaya oleh orang Majus, yang tadinya telah berjanji untuk kembali kepadanya dan memberitahu di mana bayi Yesus itu berada, maka dia menjadi sangat marah dan dia mengambil keputusan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah dalam sebuah upaya untuk membinasakan bayi Yesus. Kita tahu sendiri bahwa Herodes ini adalah pribadi yang tidak ingin ada siapapun yang makar, maksud saya, terhadap pemerintahannya. Dia adalah orang yang benar-benar gila di dalam mempertahankan taktanya. Bahkan kalau kita membaca sejarah, Herodes ini tidak segan-segan melenyapkan para rivalnya. Bahkan beberapa anak kandungnya mati di tangannya sendiri. Salah seorang dari antara mereka dicekik oleh Herodes. Kenapa? Karena Herodes tidak menginginkan mereka menggantikan dia sebagai seorang raja. Dia tidak ingin ada di antara anak-anaknya yang makar pada waktu itu. Maka saudara bayangkanlah ketika orang Majus itu datang dan memberitahu kepadanya bahwa raja orang Yahudi itu telah lahir. Maka kita mengatakan gemparlah Yerusalem, dan itu saya yakin juga menggemparkan Herodes. Sehingga dalam segala daya dan upaya dia ingin membinasakan bayi Yesus pada waktu itu. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa apabila kita menjadi marah, maka janganlah kita itu berbuat dosa seperti yang dilakukan oleh Herodes. Marah adalah salah satu emosi jiwa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan karena itu sebenarnya marah itu tidaklah berdosa. Ya, karena kalau Tuhan yang memberikan emosi itu, berarti emosi marah ada tujuannya. Dan sekali lagi karena Tuhan yang memberikannya, maka itu berarti emosi marah itu bukanlah suatu dosa. Karena kalau kita membaca Alkitab, Yesus juga pernah marah. Kapan Yesus menjadi marah? Ketika dia melihat orang-orang berdagang di dalam bait suci kan? Maka ini adalah marah, jenis marah terhadap dosa. Maka saya katakan marah terhadap dosa bukanlah marah yang berdosa. Ya. Jadi kalau saudara marah terhadap dosa, maka ini bukanlah marah yang
berdosa. Kapan marah menjadi berdosa? Amarah menjadi berdosa, kata Alkitab, ketika kita menyimpan amarah itu sampai matahari terbenam. Perhatikan Efesus pasal 4 ya, ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi Alkitab mengatakan apabila kamu menjadi marah, ya, menjadi marah tidaklah dosa, tetapi janganlah kamu berbuat dosa. Nah, kapan kita berbuat dosa dengan kemarahan kita? Apabila kita membiarkan kemarahan kita itu sampai pada matahari terbenam. Artinya engkau menyimpan kemarahanmu. Saudara, menyimpan kemarahan itu akan memberikan kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan kehidupan saudara. Karena banyak pekerjaan setan dalam kehidupan setiap kita itu diawali karena kita memiliki emosi marah yang tidak terselesaikan. Maka menjadi orang percaya jangan cepat marah. Amin. Jangan cepat marah. Dalam Amsal pasal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Paham ya? Jadi yang mendengarkan saya ketika saya lagi khotbah pada hari ini, saudara yang ada di bawah ini, ya, janganlah lekas naik darah. Karena Alkitab mengatakan yang lekas naik darah itu berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana itu bersabar. Ya, maka ada yang pernah mengatakan kalau Anda marah, maka cobalah hitung 1 sampai 10 sebelum Anda bereaksi dengan kemarahan yang ada dalam hati Anda. Hitung 1 sampai 10. Tapi kalau Anda benar-benar marah, coba hitung 1 sampai 100. Ya. Ya. Jadi kalau kita benar-benar marah, coba hitung 1 sampai 100 sebelum saudara bereaksi. Karena nantinya ketika saudara tidak menjadi sabar dengan kemarahan yang ada, maka saudara gampang berbuat dosa. Kapan kita berbuat dosa? Yakni pada saat saudara mulai menggunakan kata-kata yang buruk. Saudara, kemarahan itu tidak menyelesaikan apapun dan tidak menghasilkan apapun. Tetapi itu menghancurkan segalanya. Dengar nih, jadi kemarahan tidak menyelesaikan apapun. Semarah apapun saudara, itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan apapun. Dan kemarahan juga selain tidak bisa menyelesaikan apapun, itu tidak bisa menghasilkan apapun. Bahkan yang lebih parah, kemarahan itu hanya akan menghancurkan segalanya. Ya, apalagi kalau pagi-pagi begini. Kalau saudara sudah emosi jiwa, maka saya yakin satu hari ini saudara akan menjalaninya dengan penuh penderitaan. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada ya pengharapan di dalamnya. Kenapa? Karena masih pagi saudara sudah marah-marah nih. Ya, karena jagoan saudara nandar kalah 2 kali. Ini kan, jadi terimalah ya, yang namanya debat itu kan biasalah. Ada menang, ada kalah. Ya, yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Yakobus 1 ayat yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup ini, maka di dalam diri kita itu harus ada kebenaran. Saya kasih contoh ya, waktu Tuhan menolong Abraham agar Abraham mendapatkan seorang anak. Tuhan mendapati ada kebenaran di dalam dirinya. Kebenaran apa? Di mana Abraham percaya kepada Allah. Maka Alkitab mengatakan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, kalau saudara marah-marah, maka Allah tidak akan pernah menemukan kebenaran yang dapat diperhitungkannya untuk mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara. Dan banyak orang seperti itu mengharapkan Tuhan menolong dia, mengharapkan Tuhan mengerjakan mujizat dalam kehidupannya, tapi bawaannya emosi mulu.
Bagaimana Tuhan mau tolong, mau mengerjakan mujizat kalau dikit-dikit marah, dikit emosi, ya kan? Meskipun saudara mengalami sepertinya ketidakadilan dalam kehidupan, saudara dikhianati, bahkan mungkin Anda adalah seorang istri yang dikhianati hari ini oleh suami Anda, maka Anda perlu membawa itu di dalam doa. Ketika Anda memilih untuk kepahitan, sakit hati penuh dengan kebencian, maka di sana tidak akan ada kebenaran dan tidak akan ada pertolongan Tuhan yang menjadi milik bagian saudara. Tapi kalau saudara mau mengampuni, saudara mau mengasihi, saudara mau mencintai meskipun itu berat, maka itu akan diperhitungkan Allah sebagai kebenaran dan Allah dapat mengerjakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara. Maka jangan marah-marah ya, biarlah kaum sebelah yang marah-marah, tapi kalau kita pokoknya enjoy aja. Karena umat yang disertai oleh Tuhan adalah umat yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita, bukan umat yang ya bawaannya emosi mulu. Saudara perhatikan apa yang terjadi dengan Musa. Musa itu kan tidak masuk ke tanah perjanjian. Kenapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian? Karena Musa menjadi marah dan dia menghancurkan dua loh batu yang telah diberikan Allah kepadanya. Saudara, hari ini siapa di antara saudara kalau marah itu suka banting-banting barang? Adakah di antara saudara yang marah dan suka banting-banting barang? Saya mau beritahu ya, buat umat Tuhan, yang marah dan suka banting-banting barang itu akan terikat dengan roh kemiskinan. Saudara akan sulit mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini selama saudara punya kebiasaan banting barang kalau saudara marah. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, saya tidak banting barang pendeta, tapi kalau saya emosi saya banting istri saya. Parah lagi ya. Itu lebih parah lagi kalau saudara emosi dan saudara banting istri ya. Yang namanya suami itu tangannya harus kudus, karena suami itu kan seorang pekerja yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kan, maka tangan ini harus kudus supaya apa yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Kalau tangan ini suka main pukul istri, maka tangan ini tidak akan diberkati oleh Tuhan. Apalagi kalau saudara banting istri, aduh itu lebih parah. Tidak sedikit juga yang suka banting suami. Jadi sekarang kan bukan hanya istri yang dibanting, kadang-kadang suami yang dibanting istri loh. Ini tidak boleh loh. Ya sendiri pendeta pengkhotbah ya, ketika saya berkhotbah diundang oleh satu jemaat begitu ya, kadang-kadang saya memperhatikan ada loh yang namanya istri-istri yang tidak menghormati suaminya, saudara-saudara ya. Istri-istri yang benar-benar menakutkan. Kalau suaminya bikin kesalahan, bahkan di depan umum dia tidak segan-segan untuk memarahi istrinya kayak memarahi seorang anak kecil. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan, saudara-saudara. Jadi ingat ya, kalau saudara marah, jangan suka banting-banting barang. Karena dalam Alkitab saya bacakan ayatnya. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, ia melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah marah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Jadi Musa melihat memang orang Israel menyembah berhala. Orang Israel salah menyembah berhala. Tetapi dengan membanting, menghancurkan dua loh batu yang Tuhan berikan, Musa juga berlaku salah. Buat semua orang Kristen yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, atau bukan juga non-Kristen ya, kalau saudara marah jangan suka banting-banting barang. Jangan suka banting suami, jangan suka banting istri, apalagi banting anak ya, jangan. Membawa kutuk di dalam kehidupan saudara. Kita itu tidak bisa mengubah orang lain, hanya Tuhan yang dapat melakukannya, ya kan? Kalau saudara marah kepada orang dan orang itu tidak mau berubah, maka saudara tidak boleh menjadi emosi dan saudara menganiaya dia. Kenapa? Karena kita mengatakan yang mampu mengubah hati manusia itu hanyalah Tuhan. Tuhan yang dapat mengubahkan hati manusia. Jadi saudara janganlah saudara marah-marah ya.
Ada amin. Karena amarah tidak mengerjakan apapun. Jadi buat kaum pemarah di bawah ini, yang komennya marah semua nih, bertobat. Ya. Sekali lagi, janganlah kalian marah hanya karena nandar kala debat, kan? Itu kan ada yang bilang, pendeta kalau berani lawan Rashid, begitu. Nah sekarang waktu saya lawan Rashid, ya saya menang. Kalian marah, bagaimana nih? Setelah saya menang lawan Rashid, coba lawan Nandar, ya saya lawan Nandar lagi, saya menang, kalian marah lagi. Cobalah kalian, mungkin siapa tahu bisa teks Suma ya. Siapa tahu ketika Suma dengan saya, Suma bisa menang, kan kalian bisa bahagia tuh. Padahal kan kalian marah-marah, aduh marah-marah itu tidak baik. Apalagi pagi-pagi begini, sudah emosi jiwa. Nanti suatu hari ini saudara akan melewatinya dengan emosi jiwa. Jadi ingat ya, saudara-saudara, kita tuh tidak bisa mengubah manusia. Yang dapat mengubah manusia itu adalah Tuhan. Makanya menjadi marah dengan seseorang karena dia tidak mau berubah, ini merupakan usaha yang sia-sia. Ya, maka daripada saudara menjadi marah, saudara doakan dia. Ibu-ibu nih yang lagi marah sama suami nih karena tidak mau berubah nih. Jangan hanya marah-marah, Bu. Saya tanya, ibu sudah berdoa buat suami ibu atau tidak? Begitu pula dengan bapak-bapak, mungkin marah dengan sikap istri. Ya, jangan hanya marah-marah, harus berdoa. Ya, bawakan dalam doa dan berikan teladan yang baik. Maka saya percaya akan ada perubahan terjadi dalam kehidupan orang yang kita kasih. Dan kasih kesaksian ya, sambil saudara tap-tap layar, bantulah saya dengan tap-tap layar. Lebih khususnya yang marah-marah ini ya, coba juga tap-tap layar ya. Cuma masuk di saya punya live kemudian numpang marah, numpang kasih tap-tap layar juga dong. Begitu ya, ya kan? Ya saya mau kasih kesaksian. Jadi saudara mungkin pernah mendengar pendeta Smith Wigglesworth. Di dalam sejarahnya pendeta ini dipakai Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Dalam pelayanannya, kalau saya tidak salah ingat, itu ada 16 mayat yang dibangkitkan. Jadi namanya pendeta Smith Wigglesworth. Saya sudah ngomong dengan jelas ya, karena di bawah ini banyak haters nih. Jadi supaya para haters juga bisa cek di Google bahwa apa yang saya sampaikan bukanlah omong kosong belaka. Pendeta Smith Wigglesworth ini dipakai Tuhan dengan kesembuhan ilahi. Bahkan ada sekitar 16 orang yang dibangkitkannya, yang mati. Nah, sebelum Smith Wigglesworth ini bertobat, dia adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Istrinya yang benar-benar mengasihi Tuhan, ya, dan orang yang betul-betul bertakwa kepada Tuhan. Nah, satu kali istrinya mau pergi ibadah. Itu di hari Natal. Nah, saudara, di Eropa kan kalau sudah Desember begitu turun salju. Maka Smith mengancam istrinya, kalau kamu berani pergi ke gereja, maka saya akan mengunci pintu. Karena itu kan tanggal 24 malam Desember. Dan biasanya kan ada ibadah malam ya. Dan besoknya pagi juga 25 Desember itu ada ibadah. Tapi Smith mengancam istrinya, berani kamu keluar rumah, saya akan kunci pintu rumah dan saya akan biarkan kamu semalam-malaman di teras. Dengan kondisi cuaca yang sangat dingin karena salju lagi turun hebat-hebatnya. Tetapi saudara-saudara, meskipun dikatakan seperti itu, istri dari Smith Wigglesworth ini tetap pergi ke gereja dan beribadah. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan dan dia anggap kalau dia harus mengalami aniaya daripada suaminya, itu harga yang dia bayar dalam pengiringannya akan Tuhan. Maka dia tetap pergi untuk beribadah pada waktu itu. Nah, betul saja ketika dia pulang dari ibadah, ya suaminya Smith ini mengunci pintu dan bahkan tidak memberikan kepadanya ya kain atau mantel atau apalah untuk menghangatkan tubuhnya di luar rumah. Bayangkan dia tidur semalaman di teras rumah. Betapa kejamnya Smith Wigglesworth pada waktu itu. Nah, saudara, ketika pagi ya dia dibukakan pintu kan. Waktu dibukakan pintu, ya, sang istri tidak marah-marah, tidak emosi jiwa kayak penonton di pagi ini yang emosi jiwa ya. Dia tidak marah-marah, malahan ketika dibukakan pintu dia berkata begini kepada Smith, kepada suaminya, sayang,
kamu mau minum apa? Mau minum kopi atau teh? Luar biasa enggak? Ini iman. Ini orang yang beriman model begini, ya. Harus punya kasih, harus punya cinta. Saudara mendengar itu, Smith Wigglesworth kaget dong. Bukannya istrinya marah, bukannya istrinya ngamuk, malah istrinya nanya nih, mau minum kopi atau minum teh? Kita dibiarkan semalaman di luar rumah, rasanya mau membeku karena kedinginan luar biasa, tapi dia tidak menjadi marah dan balas dendam kepada suaminya. Ini beda cerita kalau mama-mama Indonesia, ya. Diperlakukan kayak gitu, ya, dikunci di luar rumah, tidak tunggu pagi, itu pintu langsung ditabrak saja, pasti hancur tuh pintu. Smith Wigglesworth ini benar-benar luar biasa loh. Dia berikan teladan yang luar biasa. Saudara tahu ketika Smith melihat itu, tiba-tiba dia terharu. Dia benar-benar terharu dengan sikap daripada istrinya. Selesai dia bikin kopi, suaminya dikasih sarapan suaminya. Ibadah kan jam 9 pagi kan mau ibadah lagi di gereja nih. Karena ibadah Natal tanggal 25 Desember. Ya, waktu istrinya siap-siap mau ke gereja lagi. Smith Wigglesworth berkata, saya juga mau ke gereja. Karena dia melihat teladan di dalam istrinya, sehingga dia berkata, saya juga mau ke gereja. Saya ingin merasakan atau ingin melihat Tuhan macam apa yang telah membuat istri saya menjadi istri yang sedemikian baik. Saudara, maka pada hari itu Smith Wigglesworth pergi ke gereja, dan di hari itu pun Smith Wigglesworth mengalami jamahan daripada Roh Kudus, dan dia mengalami yang namanya pertobatan. Ya, saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena, ya, adanya orang-orang yang menjadi kesaksian, yang mau berdoa bagi setiap mereka yang membutuhkan. Daripada emosi jiwa, ya kan, nuduh-nuduh sembarangan, ya, ada yang nuduh saya kabur karena debat dengan Nandar, padahal kasihan mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa jagoan Nandar telah kalah selama 2 kali. Pagi ini kalau saya mau putar videonya, saya juga bisa melakukannya, tapi sudahlah, saya kasihan nanti bisa tambah emosi jiwa nih. Ya, jadi sekali lagi, ya, jangan marah-marah. Jangan cepat naik darah. Biarlah kehidupan kita, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, agar nama Tuhan, ya, ditinggikan. Oke, selamat pagi, Nain Deborah. Ya, selamat pagi Pak Pendeta. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Ya. Oke Pak Pendeta, boleh bertanya Pak Pendeta, ya? Ya, boleh, tapi nanti kameranya dihidupkan, ya. Kalau tidak bisa, saya hanya akan, ya, menerima pertanyaannya dan saya jawab, tapi kemudian saya akan turunkan, Pak. Silakan Pak Nain. Oh, berarti harus hidupkan kamera, ya? Ya, harus on kamera supaya saya tidak digeruduk, Pak. Karena, ya, ini lagi mesti melapor. Ya, silakan. Oke, saya buka kamera dulu. Soalnya baru bangun tidur, nggak apa-apa nih, Pak Pendeta. Oke, ya. Oke, selamat pagi Pak Pendeta. Oke, selamat pagi, selamat pagi. Ya, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Gini Pak Pendeta, kita jangan masuk di ranah keimanan atau Alkitab atau Al-Quran itu sendiri dulu, ya. Saya ingin bertanya ini menurut standar logika berpikir dulu sedikit, ya. Gini, menurut Pak Pendeta, yang lebih cocok disematkan kepada esensi yang namanya Tuhan, esensi yang maha kuasa, maha tinggi itu, antara yang pernah mati dan tidak pernah mengalami kematian, mana yang lebih cocok? Ya, kalau kita berbicara tentang Tuhan, ya, kita tidak akan pernah bisa lepas daripada kitab suci. Ya, Anda bisa mengatakan kita harus menggunakan standar logika berpikir, tetapi
standar logika berpikir kita itu tidak bisa lepas daripada kitab suci. Dan ini bukan hanya berlaku bagi saya, itu juga pasti berlaku bagi Anda. Karena kita hanya dapat memahami Tuhan sejauh mana Tuhan menyatakan dirinya dalam kitab suci. Kita tidak boleh memiliki pikiran-pikiran yang liar tentang Allah tanpa ada kerangka berpikirnya. Nah, kerangka berpikir tentang Allah itu dinyatakan dalam kitab suci. Maka ketika Anda bertanya kepada saya tentang Allah itu sendiri, maka saya akan bisa dan hanya akan bisa menjelaskannya melalui kitab suci. Tidak hanya bisa dengan pemikiran saya sebagai manusia, tidak bisa. Itu harus sesuai dengan kitab suci. Kalau kita hanya menjelaskan tentang Allah itu di luar daripada kitab suci, apa bedanya kita dengan para penyembah berhala? Yang punya kitab sucinya. Paham ya, Deborah ya? Pendeta ya. Pendeta. Halo tes, apa masih dengar Pak Pendeta? Ya, silakan, silakan. Artinya gini Pak Pendeta. Yang diminta maksudnya gini. Oke lah, kalau secara menurut Pak Pendeta itu Tuhan itu kita bisa mendefinisikannya itu menggunakan dalil Alkitab ataupun dalil Al-Quran. Nah, tapi secara rasional ini kita memiliki akal untuk berpikir. Nah, boleh dong kita tanpa harus menggunakan dalil sebagai individual manusia yang memiliki akal, kita berhak untuk menggunakan akal kita kan. Nah, hak itu kalau kita pergunakan berarti apa? Manakah menurut pribadi kita menggunakan dalil ini secara rasional apa kita berpikir manakah yang lebih cocok antara dua tadi? Jadi nanti masuk di penjelasan dalam Alkitab gitu. Ya, tidak boleh demikian. Kalau Anda mencoba untuk menjelaskan tentang Tuhan Anda di luar daripada konsep apa yang telah dikatakan oleh kitab suci, maka Anda bisa dikatakan penyesat. Deborah, ya, Anda bisa dikatakan penyesat. Karena kita tidak bisa menjelaskan Tuhan itu keluar daripada kerangka berpikir kitab suci itu sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Dan itu pun berlaku buat Anda. Kalau Anda menjelaskan tentang Tuhan Anda di luar daripada kerangka berpikir kitab suci Anda, maka Anda disebut sebagai penyesat. Ya, saya katakan tadi bahwa kita hanya bisa mengenal Allah. Kita hanya bisa mengenal Allah sejauh mana Allah menyatakan dirinya dalam Alkitab. Dalam kitab suci, kalau saya Alkitab ya. Tanpa itu kita tidak boleh hanya bisa mengira-ngira tentang Allah. Tidak boleh. Mengira tentang Allah di luar daripada kitab suci itu sendiri. Kita harus memikirkan tentang dia sejauh mana Alkitab atau kitab suci menyatakan itu kepada kita. Kalau lain Deborah ya menggunakan pemikiran seperti itu untuk Allah Deborah, yaitu berarti keyakinan Anda. Berarti Allah Anda itu bisa didefinisikan sesuai dengan pikiran siapapun tanpa perlu melihat kitab suci. Yaitu keyakinan Anda. Tapi kalau dalam keyakinan kami tidak boleh demikian. Apapun yang kita bicarakan tentang dia, tentang Allah, itu selalu harus dalam kerangka berpikir Alkitab itu sendiri. Ya tidak boleh di luar kerangka Alkitab itu sendiri. Tapi kita punya kerangka berpikir yaitu akal. Nah, yang saya minta coba kita masuk dulu di kerangka yang kita miliki, perangkat yang kita miliki sebagai individual manusia yang memiliki akal. Saya mau masuk pakai itu dulu. Tapi menurut Pak Pendeta di situ bahwa nggak boleh ya, nggak masalah lah. Artinya begini, kalau mungkin menurut Pak Pendeta segala sesuatu itu termaktum dalam suatu dalil itu yang perlu kita terima, bahwa semuanya tanpa harus memenuhi standar rasional kita untuk berpikir pun kita menerima saja apa yang termaktum dalam sebuah dalil, perkataan dalil gitu Pak Pendeta. Tidak. Menurut saya artinya ya apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Allah memang kita punya logika kan. Tapi apa yang dikatakan oleh kitab suci itu menjadi kerangka berpikir kita. Kalau kita tidak mau berpikir di luar kerangka, itu banyak hal kerangka kitab suci maksud saya. Ada banyak hal yang dapat dipertanyakan tentang Allah. Dan itu bukan hanya Anda bisa ajukan kepada saya juga bisa ajukan kepada Anda. Contohnya ya, ketika nabimu menerima wahyu
di goa, ya kan? Maka saya kalau berpikir secara manusia kan saya akan tanya, siapa saksinya? Kan kalau tidak ada saksinya kan maka pernyataan itu tidak dapat dibenarkan. Ya, maka saya tidak bisa melakukan itu kepada Anda tanpa tahu kerangka berpikir daripada kitab suci Anda. Ya. Jadi tidak bisa kalau kita ingin menjelaskan tentang Allah, kalau Anda ingin menjelaskan atau bertanya kepada saya tentang Allah saya, maka saya akan selalu menjelaskan itu dari dalam isi Alkitab. Itu kerangka berpikir saya tentang Tuhan saya. Saya tidak akan hanya mengandai-ngandai, mengira-ngira tentang Allah itu sendiri dan bermain logika dengan itu, tidak. Ya memang semua kita tuh punya standar berpikir, tapi standar berpikir kita ketika kita bawa pada kitab suci, kita harus menerima itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Iya kan? Oke, baik. Oke, baik. Pak Pendeta tadi menyinggung sedikit tentang persoalan Rasulullah SAW ketika menerima wahyu di Gua Hira ya. Mengatakan bahwa di situ kalau secara logika siapa saksi Rasulullah? Oke, kalau menggunakan dalil dalam Al-Quran tentunya Allah lah saksinya, tapi Pak Pendeta coba ingin menagih sesuai dengan logika tanpa menggunakan dalil. Nah, di situ kita bisa pakai menggunakan analogi seperti ini Pak Pendeta. Ketika saya berkata dalam hati, siapa saksinya bahwa saya mengatakan sebuah perkataan dalam hati? Tentu diri saya sendiri. Pribadi kita sendiri bisa menjadi saksi. Saksi kita sekaligus objeknya sekaligus bisa menjadi saksi. Seperti itu. Nah, itu rasionalitasnya seperti itu. Makanya tadi coba saya masuk dengan perkara yang sama tadi, yang awal tadi itu secara rasional berpikir kita, standar berpikir kita menggunakan logika. Apa jawaban dari Pak Pendeta? Pak Pendeta mengatakan bahwa oh nggak bisa, harus pakai dalil. Nah, kalau nggak pakai dalil ya, apakah kita nggak memiliki akal? Kita punya kapasitas yang diberikan, yang diilhamkan, yaitu akal. Nah, apa kita nggak boleh mempergunakan itu tanpa menggunakan dalil? Gitu loh, Bang. Ya tidak bisa. Anda tidak bisa berbicara tentang Allah tanpa dalil. Kalau Anda melakukan itu berarti Anda hoax. Kalau saya mengejar pernyataan Anda bilang itu sama seperti kesaksian. Siapa yang bersaksi tentang diri Anda ketika Anda ngomong dalam hati? Itu tidak bisa menjadi satu hal yang paralel dengan apa yang terjadi dengan nabimu di dalam gua. Kan tidak bisa. Kenapa? Karena begini, Nain Deborah, apa yang terjadi dengan nabimu itu kemudian disampaikan kepada orang lain. Beda dengan apa yang kamu ucapkan dalam hatimu hanya untuk dirimu sendiri. Jangan gunakan contoh seperti itu contoh yang tidak cukup memadai untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika menerima wahyu. Itu contoh yang tidak cocok. Ya, Anda bersaksi tentang diri Anda sendiri dalam hati Anda, ya memang hanya Anda. Tetapi kan kalau kita bicara tentang sesuatu yang kemudian harus disebarkan kepada orang banyak, ya agama yang harus disebarkan kepada orang banyak, maka di sana kan harus ada bukti konkret. Kalau Anda mengatakan hanya Allah yang menjadi saksinya, semua orang juga bisa ngomong yang sama. Saya juga berarti bisa menjadi nabi tanpa seorang pun bisa membantah saya sehingga saya berkata bahwa hanya Allah yang menjadi saksi. Makanya saya ngomong, saya bilang, kita tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang Allah tanpa menggunakan dalil. Harus ada dalilnya. Kalau kita ngomong tanpa dalil, kita ini hoax. Masa kita mau ngomong tentang Allah tanpa dalil? Ya, saya mau tanya, memangnya di agama kamu boleh ya ngomong tentang Allah tanpa dalil? Boleh tidak? Deborah. Bahkan Al-Quran mengklaim dirinya diperuntukkan untuk orang-orang yang berpikir. Saya tidak tanya itu, saya tanya boleh tidak dalam agama Anda ngomong tentang Tuhan tanpa dalil? Boleh tidak? Boleh. Ini ditonton oleh banyak orang nih. Boleh. Boleh, karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berpikir. Jadi menggunakan logika itu wajar. Gitu loh, Pak. Perhatikan perkataan Anda. Al-Quran diberikan untuk orang-orang yang berpikir. Berarti orang-orang yang berpikir butuh Al-Quran. Butuh dalil kan? Iya, makanya butuh Al-Quran diberikan kepada orang-orang yang berpikir. Ini yang ngomong bukan saya ya. Jadi jangan sampai saya yang dilapor ya. Ini yang ngomong Deborah. Deborah ngomong katanya bahwa di dalam agamanya boleh berbicara tentang Allah tanpa dalil. Boleh Pak. Secara rasional kan kita memiliki akal nih, akal berpikir lah. Tentunya. Iya, Deborah, rasional kamu sudah salah tuh. Tadi kamu ngomong bahwa Al-Quran diberikan kepada orang yang berpikir. Berarti orang yang berpikir butuh Al-Quran. Kamu tidak paham. Ini yang ngomong ya, ini yang ngomong Nain Deborah. Nain Deborah yang ngomong bahwa ternyata Allah mereka dapat dipahami itu walaupun tanpa dalil.
Rosemik rekam Pak. Ini saya sudah rekam ini. Gak apa-apa direkam gini. Saya sebutkan dulu ya Pak. Gini, salah satu gini ya. Ketika dalam ini pemahaman Islam itu menjelaskan bahwa dahulu kala di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ketika Nabi Ibrahim itu mempersoalkan siapakah Tuhannya, apakah patung-patung yang dibuat oleh ayahnya, sedangkan mereka tidak dapat berbuat apa. Lalu Nabi Ibrahim melihat bulan, kayaknya bulan itulah yang menjadi Tuhannya karena dia itu cahayanya begitu terang. Tapi ketika pagi datang, bulan itu hilang dan muncul matahari. Lalu mengatakan bahwa matahari lah Tuhannya. Karena apa? Menggunakan logika berpikir dulu. Kayaknya matahari lebih baik karena dia menerangi semua di saat siang hari. Tapi ketika malam muncul, mataharinya hilang. Nah, di situ menggunakan logika lagi, logika berpikir lagi tanpa menggunakan dalil dulu. Apakah Nabi Ibrahim itu tanpa dapat penjelasan? Tapi ketika semuanya terpikirkan dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan bahwa dia ketika melihat bintang-bintang yang begitu banyak, apakah ini Tuhannya? Mempertanyakan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa Tuhanku adalah yang menciptakan semua yang ada itu, termasuk bumi, termasuk bulan, bintang, matahari, yang menciptakan, menjadikan semua itu menggunakan apa? Logika berpikirnya dia. Itulah kenapa rasionalitas itu diperlukan dalam beragama. Berpikir cerdas dulu. Gini, kita menerima sebuah ini pemahaman, tentunya dikolaborasikan dengan akal kita. Masa tinggal menerima suatu perkara yang notabene terjadinya bukan di zaman kita, lalu kita menerima sebuah itu mengatakan bahwa itu benar, sebuah pewahyuan tanpa pembuktian. Tentunya pembuktiannya apa? Logika kita yang bekerja. Disitulah bos, Pak Pendeta, menurut saya logika harus bekerja juga. Tanpa logika nggak bisa. Oke, sekarang saya tanya sama Anda ya. Jadi Nabi Anda mengenal Allah itu ya waktu dia berpikir bahwa ternyata ada yang lebih besar daripada matahari, karena matahari bulan ya, karena pada waktu pagi bulan sudah tidak ada. Atau ketika dia mendapatkan pewahyuan daripada Allah. Saya mau tanya, kapan nabimu mengenal Allah? Sesudah dia dapat pewahyuan atau sebelum dia dapat pewahyuan? Dengan logikanya, artinya sebelum dia dapat pewahyuan dia hanya dengan logikanya, atau sesudah dia dapat pewahyuan? Kapan dia mengenal Allah? Kenapa? Bahkan Rasulullah. Kapan nabimu mengenal Allah? Sebelum pewahyuan dengan logikanya atau sesudah pewahyuan? Saya ingin mendengar pernyataan Anda. Ayo. Oke baik. Rasulullah itu berpegang teguh itu kepada agama kakek nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai datu tertuanya dalam pemahaman sebagai nasab keturunannya. Rasulullah jadi sesudah pewahyuan toh? Pak, belum Pak, dengar dulu. Oh berarti, Rasulullah Deborah, ini bisa penistaan agama ini Deborah loh. Kamu bilang kalau Nabi mau mengenal Allah sebelum pewahyuan hanya dengan logikanya, aduh bahaya nih, bahaya. Jelaskan kepada saya. Jadi bagaimana nabimu sampai dia mengenal Allah? Ayo, coba. Pak Pendeta dengar sampai selesai, jangan memframing gini. Nah, ketika Rasulullah itu tidak mempertuhankan berhala-berhala yang dipertuhankan oleh bangsa-bangsa Arab yang pada masa jahiliyah itu, apakah Rasulullah itu mempertuhankan berhala-berhala itu? Bahkan Lata dan Uzza itu adalah dua berhala yang sangat-sangat tidak disukai oleh Rasulullah. Rasulullah tidak, apakah di situ dalil sudah keluar? Apakah sudah firman Allah sudah keluar? Belum Pak. Rasulullah belum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul di usianya yang belia itu. Rasulullah sudah tidak menyukai tentang berhala-berhala itu. Karena apa? Rasionalitas Rasulullah itu lebih kepada apa? Jangan dulu mati nih, ini lagi penting nih ya. Halo. Jangan dulu macet, Deborah. Jadi bukan saya yang ngomong ya. Katanya Allah kalian itu bisa dibicarakan tanpa dalil katanya. Aduh bahaya nih. Aduh. Jadi bisa ngomong tanpa dalil.
Ya, saya mau angkat satu orang ini terakhir ini ya. Rohim yang terakhir sudah ini. Karena saya mau siap-siap ibadah ini. Kenapa turun? Nicholas Maduro. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Pendeta Dede Dola. Ya, Selamat pagi, Pak Nicholas ya. iya. Ya, Pak mau bertanya atau mau bertanya Pak? Iya, mau bertanya. Ini Islam atau Kristen Pak? Islam. Pak, sebelum Bapak bertanya, boleh kameranya dihidupkan dulu Pak ya. Hidupkan kamera. Hidupkan kamera. Mohon maaf, iya, followernya masih di bawah 100. Oh begitu. Pak, saya mau sebelum Bapak tanya, saya mau tanya nih. Soalnya tadi si si Deborah jaringannya mungkin kurang bagus sehingga macet. Saya mau tanya, betulkah Pak, ketika di dalam agama Bapak itu ya Allah itu bisa dibicarakan tanpa dalil? Maksudnya dibicarakan tanpa dalil gimana? Ya, maksudnya walaupun tidak ada dalilnya di dalam kitab suci Bapak, pokoknya kita bisa ngomong bebas lah tentang Allah. Walaupun tidak ada dalil, pokoknya ngomong aja, tidak ada dasarnya begitu, pokoknya ngomong aja begitu. Betulkah? Ya, jelas tidak mungkin lah, karena sesuatu yang Iya, saya juga tadi tidak setuju dengan Nain, Pak. Ya, masa Nain ngomong begitu, Pak? Nain kan, Bapak tadi dengar ya, Nain ngomong ya. Nain Deborah. baru naik, saya baru datang ke sini. Oh, baru datang. Iya, tadi Nain itu ya dari seiman juga dengan Bapak Nicholas. Dia ngomong katanya kalau kita bicara Allah tanpa dasar juga tidak apa-apa katanya. Gimana nih? Ya, silakan. Mungkin dia kurang memahami dengan apa yang dinarasikan Pak Pendeta ya. Ya, oke. Ya, silakan Pak Nicholas. Pak, kalau tidak bisa hidupkan kameranya, Bapak hanya bisa bertanya dan saya akan jawab, tapi Bapak saya turunkan, ya. Setelah itu, silakan Pak. Oke. Boleh bertanya dari Bible Bapak? Ya, silakan. Di sini Pak, saya mau bertanya, apa maksudnya di 1 Korintus 5 ayat 5 itu Pak? Manusia diserahkan kepada iblis. Tolong terangkan Pak. 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Ya, saya bacakan dari ayat 1 ya. Ya. Dosa dalam jemaat itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema. Saya segera turunkan Pak ya. Nanti saya jawab ini. Oke. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa. Jadi ada cabul nih, ada percabulan. Yang tidak mengenal Allah itu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Bayangkan. Ya, seorang anak berzina dengan istri dari ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya ya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi ini adalah semacam sebuah penghukuman. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang melakukan hal demikian itu patut untuk mengalami penghukuman. Penghukuman dalam hal ini adalah penghukuman fisik. Mengalami siksaan fisik. Diserahkan kepada iblis, itu maksudnya. Supaya dengan siksaan fisik yang dia rasakan, dia itu bisa bertobat. Itu kata daripada Rasul Paulus. Kenapa? Karena persinahan yang terjadi. Ya, persinahan yang terjadi di
zaman itu. Ya, jadi jelas ya.